Oke, halo Sobat Kata Pengetahuan. Ketemu lagi ya hari ini bersama Kak Fahri. Oke, hari ini Kak Fahri akan membahas soal mekanika yang kedua yang Kak Fahri ambil dari soal SIMAK UI tahun 2017 ya. Coba deh kita bahas bareng-bareng ya. Sebuah bola kayu ya dengan massa 200 gram, berarti M ya. Kita punya nilai M-nya itu sama dengan 200 gram. Oke? Dijatuhkan dari ketinggian 45 cm. Ini anggap sebagai H gitu ya. H-nya itu adalah 45 cm, nih H0 gitu ya, ketinggian mula-mula gitu. Nah, kemudian nih dia nanti akan sampai lantai, kemudian dia bakal memantul kembali ke atas. Nah, ini tuh karena adanya koefisien restitusi yang nilainya 0,8 nih teman-teman ya. E-nya itu adalah 0,8. Kemudian, pada pantulan keberapa, kelajuan bola setelah pantulan menjadi sekitar 51% dari kelajuan awalnya. Berarti kita punya nih V0-nya itu sama dengan V0. Nah, ketika dia Vn, itu nanti nilainya adalah 51% dari V0. Atau ini bisa juga nih, Kak dituliskan ya, menjadi 0,51 dari V0-nya. Nah, yang ditanya adalah nilai N-nya ini berapa teman-teman? N-nya sama dengan berapa? Biar dia nanti kecepatannya itu menjadi 51% dari kecepatan awalnya. Oke, ini kalau misalkan Kak Fahri gambarkan ya, misalkan nih Kak Fahri punya lantai. Nah, terus di sini Kak Fahri punya bola kayu. Nih, punya bola kayu, dia gerak ke bawah ya. Nah, dia gerak ke bawah. Nah, nanti di sini dia punya kecepatan namanya V0, teman-teman. Ntar dia sampai sini. Nah, ketika dia sampai di lantai, nanti dia nggak langsung diem. Dia bakal mantul ke atas ya, nih. Bakal mantul ke atas, teman-teman. Misalkan di sini, ntar dia ke bawah lagi. Nah, ntar dia bakal mantul lagi gitu, sampai dengan nanti dia akhirnya bisa diem gitu atau berhenti gitu ya. Nah, kita nggak tahu dia berhentinya di mana dan pada pantulan keberapa. Tapi yang diminta di soal adalah kapan nih nilai Vn itu menjadi 51% dari kecepatan awalnya gitu ya. Dan tadi kita ketahuan nih di sini di soal nilai dari H-nya, H0-nya itu ini 45 gitu ya, ini udah H0. Oke, gimana cara ngerjainnya? Nah, teman-teman ingat lagi nih konsep dari yang namanya koefisien restitusi. Ingat ya, yang namanya koefisien restitusi itu E, itu apa? Itulah min dari delta V aksen per delta V. Nanti ini bisa teman-teman jabarin nih menjadi gini nih, menjadi min buka kurung ya. Misalkan di sini ada V1 aksen dikurang sama V0 aksen ya. Per di sini misalkan nanti jadinya V1 dikurang sama V0 gitu ya. Nah, terus ingat juga teman-teman konsep dari E itu juga kalau dia pada ketinggian nanti itu bisa teman-teman tuliskan juga nih. Nanti nilai dari E itu adalah perbandingan ya antara yang sebelumnya dengan yang sesudahnya gitu ya. Nah, maka nanti di sini bisa juga nih Kak Fahri tuliskan nilai dari E itu gini teman-teman nih. Kalau kita hubungkan dengan yang namanya kelajuan, maka nanti E itu sama dengan gini, V1 aksen per V0 gitu ya. Jadi perbandingan antara yang sesudahnya dengan yang sebelumnya. Nanti kalau ada ketinggian tuh berarti ya udah tinggal H1 per H0, tapi diakarin kalau dia pada ketinggian. Kalau pada kelajuan tidak perlu teman-teman akarin. Oke? Nah, ya udah berarti kalau kita pengen mencari nilai dari V1 aksen gimana? Berarti gini teman-teman dapat nih. V1 aksen itu sama dengan E dikalikan sama V0. Atau nih teman-teman nih, atau teman-teman juga nanti bisa tuliskan nih nilai E itu gini, E itu sama dengan apa? Sama dengan V2 aksen per V1 aksen, itu juga boleh teman-teman. Nah, ntar tinggal teman-teman ganti nih nilai dari V1 aksennya. Ini nilainya E kali V0. Maka ntar bisa nih cover tulis gini teman-teman nih, menjadi E sama dengan V2 aksen per ini berarti E dikalikan sama V0. Berarti nilai V2 aksen gimana teman-teman? Berarti V2 aksen nilainya adalah gini, E kuadrat dikalikan sama V0 gitu ya. Kak, gimana kalau misalkan dia nanti yang berikutnya? Ya udah sama teman-teman, gini tinggal gini. Berarti nanti di sini E sama dengan V3 aksen per V2 aksen gitu ya. Jadi yang ketiga dibandingkan dengan yang kedua dibandingkan dengan yang pertama dibandingkan dengan yang ke-0 gitu ya. Nanti dapat juga nih nilai dari V3 aksen pasti gini teman-teman. V3 aksen itu sama dengan
E pangkat 3 dikalikan sama V0 dan seterusnya. Berarti dari sini teman-teman bisa dapetin polanya nih. Ya enggak? Teman-teman bisa mendapatkan polanya di mana teman-teman kalau misalkan pengen mencari Vn aksen itu nilainya adalah E ya. Pangkatnya pangkat N dikalikan sama V0. Ini polanya. Oke. Nah, sekarang coba deh kita substitusikan nilai dari V1 aksen ini dengan nilai E yang 0,8. Maka di sini nih bisa Kak Fahri dapatkan nilai dari V1 aksen itu sama dengan 0,8 dari V0. Gitu ya. Berarti kalau V2 aksen gimana? Iya, ini pasti nanti nilai gini teman-teman. Jadinya 0,8 kuadrat. Ya enggak? Berapa 0,8 kuadrat? Yaitu 0,64. 0,64 dari V0. Ya, kalau yang V3 aksen berarti gimana? Ya udah sama nih, berarti nanti 0,8 pangkat 3. Nanti berapa itu? Ya udah 0,512 dari V0. Nah, di sini ketahuan teman-teman kan yang dimintakan ketika dia 0,51. Berarti kan ini bisa teman-teman lakukan pembulatan nih. Maka nanti ini kita dapatkan nilai dari V3 aksen itu sama dengan 0,51 dari V0. Oke? Berarti kalau kayak gitu, nilai N-nya kapan? Nah, nilai N itu nanti terjadi ketika dia N-nya itu sama dengan 3. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Oke, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman tinggal menggunakan perbandingan aja dari yang keadaan setelahnya dibagi dengan yang sebelumnya. Ntar tinggal dicocokkan, itu merupakan perkalian dari 0,8. 0,8 pangkat 2, 0,8 pangkat 3, dan juga pangkat-pangkat yang seterusnya. Dan ketemu deh jawabannya, berarti di sini adalah 3 nih. Berarti V3. Ya udah, maka jawabannya yang B, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian ya penjelasan dari Kak Fahri, semoga ada manfaatnya. Teman-teman jangan lupa nih untuk selalu mengikuti media sosial yang dimiliki oleh Kata Pengetahuan. Nanti kita ketemu lagi nih di video-video yang lainnya. Dadah.